Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, pemirsa semua dimanapun Anda berada. Baik, untuk pertemuan kali ini akan coba saya bahas terkait 7 bisnis paling menjanjikan di era digital. Ya, Eh, sebelumnya kita bahas dulu apa itu era digital. Era digital adalah era di mana semua hal berubah dari konvensional menjadi digital. Dampak positif dari era digital ini, kita dapat mempermudah dalam melakukan sesuatu, mulai dari transportasi, kemudian keuangan, sampai ke taraf ekonomi global. Sedangkan dampak negatifnya adalah industri-industri konvensional akan tergerus seiring dengan perkembangan zaman. Nah, berikut ini akan kita bahas 7 bisnis paling menjanjikan di era digital. Untuk yang pertama, ada e-commerce atau toko online. Mungkin dulu kita ketika mau belanja kita harus menuju market atau menuju ke minimarket atau toko. Tapi sekarang cukup berada di rumah saja dengan akses menggunakan smartphone atau handphone atau laptop itu sudah bisa mengakses toko ya. Bahkan sekarang sudah 24 jam seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi keluar rumah kemudian ke toko atau ke market, cukup dari rumah saja kemudian pesan barang yang akan kita pesan, kemudian barang itu akan terkirim ke rumah kita seperti itu adalah salah satu bisnis di era digital. Yang pertama adalah e-commerce atau toko online. Yang kedua adalah transportasi berbasis online. Nah, dulu mungkin ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, kita harus ke terminal atau ke stasiun atau ke pangkalan ojek ya. Tapi sekarang dengan adanya era digital, sekarang kita tinggal duduk di rumah, tinggal nanti untuk transportasinya akan datang ke kita. Nah, di sini yang sudah ada adalah mungkin berbasis ojek ya, berbasis ojek motor dan mungkin mobil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah YouTuber. Nah, YouTuber itu merupakan profesi baru ya yang baru muncul mungkin belakangan ini. Ya, YouTuber itu sebenarnya itu pembuat kreator ya, kreator berupa video di YouTube. Dan penghasilannya dari mana? Penghasilan adalah dari royalti iklan yang tampil di YouTube. Nah, biasanya dihitung dari jumlah viewer atau yang melihat konten YouTube kita. Jadi semakin banyak yang melihat, semakin banyak iklan yang kita tampilkan, semakin banyak penghasilan yang akan kita tampilkan. Berarti emang sekarang udah artis-artis sudah berpindah profesi ya, dari syuting di televisi sekarang menjadi YouTuber. Kemudian hampir sama dengan YouTuber, ada istilah lain yaitu blogger ya. Blogger adalah semacam halaman halaman di mana di dalamnya macam-macam ya, ada tutorial, ada cerita, ada biografi dan sebagainya. Dan blogger hampir sama dengan YouTube. Kalau YouTube itu video, nah kalau blogger berbasis website. Sama halnya dengan YouTuber, jadi blogger juga dibayar dari jumlah pengunjung ya, pengunjung yang nanti akan adanya iklan yang ditampilkan di blog ya. Jadi memang penghasilan dari blogger adalah penghasilan dari royalti yang diberikan oleh iklan yang ditampilkan di blog tersebut. Selanjutnya adalah ada selebgram. Nah, selebgram di sini artinya adalah pemilik akun Instagram yang mempunyai follower lebih dari 20.000 follower. Nah, biasanya para selebgram ini akan mengadakan fasilitas endorse sebuah produk tertentu yang nantinya tentunya produk tersebut harus melakukan pembayaran kepada si selebgram tersebut. Nah, basicnya sama tuh antara YouTube, kemudian blogger dan selebgram itu berbasis mengiklankan suatu produk tertentu di medianya, baik media YouTube yaitu video ya, atau konten-konten yang berbasis video, kemudian blog berbasis website atau tampilan-tampilan website, dan selebgram berbasis Instagram, status Instagram, story Instagram dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya adalah bisnis investasi saham. Nah, di sini investasi saham sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah besar itu menjual sahamnya. Nah, keuntungan didapat jika saham di perusahaan tersebut meningkat atau nilai omset di perusahaan itu meningkat. Nah, biasanya di saham ini jangka waktu ya memperoleh profit atau memperoleh keuntungan itu relatif lebih lama. Seperti itu. Jadi jika suatu perusahaan ekonominya maju atau memang keuntungannya bertambah, maka sahamnya akan bertambah. Jika kita menjual saham ketika memang harganya bertambah, itulah profit kita. Itulah investasi saham. Yang terakhir adalah trading forex. Nah, trading forex itu adalah uh, dagang atau jual beli mata uang asing secara digital. Nah, bedanya dengan tadi saham di trading forex itu perdagangan bisa melalui dua arah. Ya, jadi kalau ya suatu mata uang itu harganya naik, kita bisa memperoleh profit dari buy. Kalau harga mata uang itu anjlok atau turun, kita bisa memperoleh keuntungan dari sell. Ya, jadi trading forex satu-satunya bisnis yang bisa dioperasikan melalui dua arah, yaitu mendapatkan profit ketika kita menjual dan mendapatkan profit ketika kita membeli. Nah, itu 7 bisnis yang uh, ada di era digital yang menurut saya itu memang terbaik. Dan ciri-ciri bisnis yang terbaik adalah uh, ada konvensionalnya. Contoh toko tadi ya, toko online, ada toko yang offline atau toko yang konvensional. Kemudian youtuber ya, iklan YouTube ada, memang iklan TV yang konvensional. Selebgram, blogger juga ada. Demikian juga dengan forex. Di forex ada money changer yang konvensionalnya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk ulasan dari saya. Jangan lupa nanti klik like and subscribe ya. Barangkali ada pertanyaan, bisa WhatsApp ke nomor saya. Insya Allah nanti akan saya bahas satu persatu di lain waktu ya, karena terkait ketepatan waktu nanti akan saya bahas tujuh-tujuhnya, dari mulai kelebihan, kekurangan, kemudian apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan 7 bisnis tersebut ya. Bisa kontak ke WA saya, email, Facebook, YouTube atau Instagram saya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.